Saudara kasih, Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami pada hari baru, harinya Tuhan. Hari ini kita kembali akan menyapa saudara melalui renungan pendek yang saya beri judul Teladan Hidup Daniel dan teman-temannya. Dan dua ayat saya ingin baca dari firman Tuhan dari Daniel pasal 1 ayat 5 dan ayat 12. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 12, ini jawaban Daniel, hadakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara kasih, pada zaman Raja Yoyakim yang memerintah di Yehuda atau di Israel Selatan, seorang raja besar namanya Nebukadnezar dari Babel datang menyerang kota Yerusalem. Dan setelah kota itu dikepung, maka situasi kota menjadi sangat sulit dan akhirnya Tuhan menyerahkan Yoyakim dan Yerusalem kepada tangan Nebukadnezar. Dan alasannya adalah Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti bapaknya. Dan itu ada di pasal 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 37. Yang menarik adalah bahwa Nebukadnezar adalah seorang raja bukan saja yang ambisius, tapi juga seorang raja yang cerdas. Karena itu dia ingin supaya pemerintahannya adalah pemerintahan yang sangat baik, dikelola, ditangani, dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang yang disiplin, orang yang punya kualifikasi paling baik pada zamannya. Kemudian atas alasan itu, maka dia memerintahkan salah seorang pimpinan bernama Arpenas supaya merekrut orang-orang Israel, terutama dari keturunan bangsawan, orang-orang yang punya perawaan bagus, orang-orang yang punya kemampuan intelektual yang bagus atau punya aptitude, orang-orang yang punya latar belakang yang sangat baik untuk dididik, dipersiapkan di Babel supaya besok bisa bekerja untuk raja. Dan Nebukadnezar ingin bukan saja bibit yang bagus yang direkrut, tapi juga dia ingin supaya fasilitas dan asupan yang diberikan kepada orang-orang ini diberikan yang terbaik. Makanan yang setara dengan makanan raja. Anggur yang diminum sama dengan yang diminum oleh raja. Nah, memang anggur pada zaman itu sangat lazim, tapi sebenarnya anggur itu bukan dipakai untuk mabuk-mabukan. Itu rendah. Tapi anggur pada zaman itu dipakai sebagai salah satu antibiotik supaya tidak mudah kena infeksi. Pada waktu itu belum ada antibiotik dan karena itu anggur biasanya dicampur dengan air menjadi minuman dan menjadi salah satu minuman yang menyehatkan. Yang indah dari cerita itu adalah Daniel, seperti yang saya baca tadi, Daniel itu menolak untuk menerima semua fasilitas makanan yang luar biasa itu. Dia ingin supaya sebagai orang beriman, sebagai orang Yahudi, dia harus betul-betul tahu bahwa makanan yang dimakannya adalah makanan yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat sebagai orang beriman, sebagai orang Yahudi. Dia tidak ingin hidupnya dinajiskan oleh makanan-makanan yang haram atau unclean. Karena itu dia kemudian minta kepada petugas yang menangani makanan ini supaya dia diberikan saja makanan sayur mayur dan air untuk diminum. Sebenarnya pegawai itu ragu dan takut jangan-jangan nanti Daniel dan teman-temannya badannya kurus, kemampuan intelektualnya rendah, dan nanti ujungnya dia yang akan menjadi kena hukuman dari raja. Tapi Daniel minta supaya selama 10 hari dicoba, dan setelah nanti 10 hari dilihat, bisa ditentukan apakah diteruskan atau dihentikan. Yang menarik, saudara,
Setelah Daniel selama 10 hari mengkonsumsi sayur mayur dan air untuk diminum, ternyata tubuhnya kelihatan lebih segar dan juga lebih sehat. Karena itu akhirnya permintaan Daniel itu dikabulkan, dan kemudian Daniel tiap hari mengkonsumsi makanan sangat sederhana, sayur mayur dan air, tidak ada anggur. Dan Daniel kemudian di situ dia belajar di tempat itu, belajar macam-macam sesuai dengan keinginan raja, yaitu berbagai ilmu, termasuk di dalamnya adalah belajar bahasa Kasdim. Dan menurut saya ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang bernama Daniel yang harus belajar dengan kultur yang baru, dengan bahasa yang baru. Tapi saudara, setelah 10 hari selesai dan setelah kemudian berjalan waktu, program 3 tahun ini kemudian berakhir. Dan yang luar biasa adalah bahwa setelah 3 tahun berakhir, raja ingin bercakap-cakap dengan Daniel dan teman-temannya, dan ingin menguji, mungkin wawancara, audiensi, apapun namanya, untuk mengetahui apakah Daniel dan teman-temannya sudah bisa menguasai ilmu, apakah memang mereka orang-orang yang cakap untuk dipekerjakan bagi raja, apakah mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Yang luar biasa, saudara, adalah bahwa dalam wawancara dengan raja itu, raja sangat terkejut karena ternyata mereka sangat cerdas. Bahkan digambarkan di sini agak berlebihan sedikit, 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. Dan akhirnya Daniel dan teman-temannya dinyatakan lulus dan dipekerjakan dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Saudaraku, luar biasa karena sangat mengejutkan bahwa orang buangan ini yang notabene tanpa diketahui raja bahwa mereka adalah makan makanan yang sangat sederhana, minumannya cuma air, tapi mereka mempunyai kualifikasi yang luar biasa, mempunyai kemampuan, kapabilitas yang sangat mengagumkan. Dan yang luar biasa menurut saya ini adalah karena pertama, Daniel adalah orang yang disiplin. Daniel adalah orang yang bekerja keras, belajar keras. Sekaligus juga Daniel selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa atas kerja keras, hidup dengan disiplin, dan mengandalkan Tuhan, Daniel bisa meraih sukses, belajar dengan baik, dan kemudian memenuhi syarat untuk dipekerjakan di dalam kerajaan Babilonia baru. Jadi saudaraku, belajar dari Daniel adalah bahwa hidup ini sesulit apapun, seperti Daniel adalah orang buangan yang harus belajar adaptasi dengan budaya baru, dengan bahasa baru, tapi dia bisa karena apa? Karena dia belajar keras, bekerja keras, hidup dengan disiplin, hidup dengan takut akan Tuhan. Dan orang yang melakukan ini atas pertolongan Tuhan, maka Daniel sukses. Jadi saudaraku, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Sesulit apapun dunia kita yang kita hadapi, sesulit apapun situasi sekarang yang kita hadapi, mari kita belajar dari Daniel. Disiplin, belajar keras, bekerja keras, dan hidup penuh percaya kepada Tuhan. Itulah pelajaran yang indah untuk kita ikuti di masa ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati, dan izinkan saya mengakhiri dengan doa singkat. Tuhan, terima kasih kepadamu karena hari ini kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan secara singkat, belajar dari Daniel dan teman-temannya. Dan Tuhan, situasi zaman terus berubah. Kami hidup di zaman sangat modern. Namun sisi lain dari situasi modern itulah banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan yang kadang-kala menimpa, terutama di masa-masa sekarang ini. Tolonglah kami supaya kami selalu mempercayai Tuhan, sekaligus juga mewarnai hidup kami dengan disiplin, dengan kerja keras, supaya kami bisa menghadapi situasi dan tidak digilas, dikalahkan oleh keadaan. Memberkati kami semua, dan selalu doa kami bagi negeri tercinta, bagi pemerintah Indonesia, supaya situasi yang sulit dengan COVID-19 bisa diatasi dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin.